welcome to back to my Putra channel. Selamat malam. Gimana kabarnya pada malam hari ini guys? Semoga kita semua sehat ya. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu Bang Herman sama Bang Koyun ya. Lagi membahas tentang antara wanita dan modernisasi. Oke, kita langsung aja. Ada tamu jauh ini, kayaknya orang dari mana nih? Dari Palu kayaknya ini, dengan orang dari Kota Raya. Oke. Inilah tamu gua ya, ada Bang Herman dengan Bang Koyun akan membahas tentang apa tadi? Antara wanita dan modernisasi. Oke, kami persilakan ya. Oke, thank you. Ya, silakan. Thank you Kakak Putra Wijaya. Ya. Ya, ngobrol asik sambil melirik ya. Asik. Menarik sih temanya untuk Kakak Putra Wijaya. Kali ini wanita dalam modernisasi. Ini sahabat aku berbagi pengalaman hidup, mungkin boleh berbagi dan pengen tahu juga bagaimana sih pandangannya Koko Herman ya melihat sisi wanita di zaman modernisasi saat ini. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Putra, Koyun ya sudah mau ngobrol-ngobrol santai ya kan. Jadi judulnya ini sebenarnya sangat sensitif ya untuk kita sebagai seseorang yang sudah berumah tangga ataupun teman-teman semua yang sudah berpasangan ya. Apalagi saya di sini berbicara mungkin dari pihak laki-laki suami. Jadi mohon maaf untuk pihak perempuan atau seorang istri mungkin kurang cocok ya pendapat saya. Mohon maaf. Saja. Jadi kita hanya sekedar berbagi pandangan, sharing ya. Jadi zaman now atau zaman sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau bisa dikatakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Artinya konsep sebenarnya media sosial dibuat itu seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu untuk berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan ya, bukan untuk berbagi atau mengumbar aib gitu. Namun kebanyakan yang terjadi sekarang itu media sosial dijadikan wadah untuk menampung aib kita tanpa kita sadari masalah-masalah yang dalam hidup kita umbar ke dunia maya dan ada jutaan orang yang melihatnya di situ. Nah, jadi mohon maaf ini kebanyakan yang melakukan hal seperti itu kaum wanita ya, maksudnya wanita yang sudah bersuami. Kalau saya berbicara dari pandangan agama saya, mohon maaf saya sebagai seorang muslim, itu saya sempat mengutip kata-kata guru saya. Seseorang yang sudah berumah tangga ketika ada masalah dengan keluarganya atau dengan suaminya atau dengan istrinya, jangan sampai keluar dari pintu rumah. Di situ kita akan tahu maksudnya apa. Artinya bukan kita yang keluar dari pintu rumah ya. Artinya apa? Ketika kita ada masalah di dalam rumah tangga kita, jangan sampai orang di luar rumah itu akan tahu. Orang di luar rumah akan tahu gitu. Namun yang terjadi sekarang, ketika ada masalah di dalam rumah tangga, memang tidak keluar pintu rumah, tapi keluarnya lewat Facebook. Sama. Itu lebih parah. Karena apa? Ketika hanya keluar sampai di depan rumah, misalkan kita bertengkar sampai kedengaran tetangga kiri kanan, mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang tahu. Tapi ketika kita umbar ke media sosial seperti Facebook contohnya, itu akan ada jutaan orang, ribuan orang ya yang akan melihat dan tahu. Dan di situ efeknya seperti apa? Oke lah, kalau teman-teman kita yang simpati ke kita mungkin akan menasehati, memberikan masukan yang positif, ya kan? Tapi ketika kan tidak semua orang akan simpati ke kita. Ada juga yang akan memanfaatkan keadaan itu. Contoh, dia melihat seorang istri nih lagi galau nih, lagi ada masalah dengan suaminya. Bisa aja kan kita inbox aja dia, dirayulah dia. Nah, dan orang ketiga itu akan gampang masuk ketika di dalam kita sendiri itu goyah. Di dalam kita sendiri itu nggak
nggak harmonis, itu orang ketiga akan gampang sekali untuk masuk gitu. Dan secara nggak langsung ketika kita umbar aib kita atau masalah kita ke Facebook, itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk datangnya orang ketiga, begitu kok ya. Nah, sekarang di sini bagaimana kita sebagai seorang suami ya menyikapi hal-hal yang seperti itu agar meminimalisir terjadinya hal seperti itu ke keluarga kita atau ke pasangan kita. Ya, mungkin kita akan tips yang pertama ya, luangkan lebih banyak waktu untuk keluarga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya kita tidak menganggap, kita jangan pernah menganggap seorang perempuan itu materialistis ya. Tapi kita harus keluarkan itu matnya keluarkan, tapi realistis gitu. Di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Perempuan zaman dulu butuhnya itu hanya makan ya, ngurus anak gitu kan ya kan, makan ngurus anak, dan makannya pun paling sayur pun nggak beli ya kan. Tapi jangan disamakan dengan zaman sekarang gitu kan. Jangan disamakan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh udah ada banyak kuliner, banyak apapun yang semua serba beli, dan ya bisa dikatakan serba dengan uang. Beda dengan zaman dulu. Kebutuhan seorang istri zaman dulu dengan istri zaman sekarang pun beda. Jadi kita sebagai seorang suami harus lebih memahami apa yang jadi kebutuhan seorang istri. Itu. Intinya di sini apa? Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami harus menjaga agar di dalam tubuh keluarga kita itu harmonis. Gitu. Nah, dan tips yang ketiga lagi, kita sebagai seorang suami harus lebih bisa jadi seorang imam, seorang pemimpin dan pembimbing. Gitu. Kita ditakdirkan sebagai seorang laki-laki itu jadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus lebih bisa membimbing terutama istri kita agar tidak masuk hal-hal negatif, agar tidak terbawa dengan sisi negatif dari perkembangan zaman ini. Kita harus lebih kasih pemahaman, oh ini gunanya, oh ini seharusnya kita sebagai orang zaman sekarang gitu kan. Zaman dulu mungkin kalau menurut saya, kalau kita hidup di zaman dulu kayaknya bisa kita katakan lebih gampang ya. Lebih gampang karena apa? Dulu belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya HP pun belum ada, ya kan? Zaman dulu. Jadi zaman sekarang ini sangat rentan gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar membimbing istri kita ke jalan yang seharusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu menurut pendapat saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin ada salah satu dari teman-teman kita yang lagi nonton itu mempunyai persoalan sesuai dengan yang kita bahas.